Nenek lumpuh yang selalu menangis di depan gerbang rumah mewahku itu ternyata adalah ibu kandungku. Di balik gemerlapnya kehidupan keluarga kaya, aku menyembunyikan sebuah rahasia yang sangat mengejutkan. Setiap hari, di depan gerbang rumah mewahku, ada seorang nenek lumpuh yang selalu menangis, meminta perhatian dari orang-orang yang lewat. Aku tidak pernah menyangka bahwa sosok yang selama ini aku abaikan, yang selalu duduk terdiam di sana, adalah ibu kandungku sendiri. Setelah bertahun-tahun terpisah, tak ada yang menyangka jika dia adalah wanita yang dulu memberiku segalanya, namun kini terlupakan dan terbuang. Dalam perjalanan mengejutkan ini, aku harus menghadapi kenyataan pahit dan mengungkapkan luka lama yang tertinggal. Bagaimana aku bisa membiarkan ibu kandungku berada di sana, sementara aku hidup dalam kenyamanan yang berlebihan? Like jika kamu terharu dengan kisah ini. Komen di bawah, apa yang akan kamu lakukan jika berada di posisi ini? Share kisah ini agar lebih banyak orang sadar betapa berharganya keluarga kita. Aku Rania, seorang perempuan yang hidup dalam kenyamanan yang tak terbayangkan banyak orang. Rumahku megah, tak ada satupun yang kurang dalam hidupku. Semua keinginan bisa terwujud dengan mudah, karena aku dibesarkan dalam keluarga kaya raya yang memiliki segala sesuatu yang bisa dibeli dengan uang. Sejak kecil, aku diajarkan untuk menikmati hidup, menjadi pribadi yang bisa memiliki apa saja yang diinginkan. Aku berpakaian trendy, pergi ke tempat-tempat elit, dan hidup dalam dunia yang jauh dari masalah. Namun, meski hidupku terlihat sempurna di luar, ada sesuatu yang selalu mengganggu di dalam hatiku. Sesuatu yang tak bisa kubicarakan dengan siapapun. Aku tumbuh tanpa kasih sayang seorang ibu. Ibu kandungku, entah kemana. Waktu kecil aku tidak tahu banyak tentangnya. Yang aku tahu, dia sudah tidak ada lagi dalam hidupku. Ayahku, seorang pebisnis sukses, tidak pernah bercerita tentangnya. Seiring berjalannya waktu, aku belajar untuk tidak mempertanyakan kehadirannya. Karena apapun itu, aku tak merasa membutuhkan sosok ibu. Aku memiliki semuanya, bukan? Namun, hidup tidak selalu seindah yang terlihat. Terkadang, kita harus menghadapi kenyataan yang datang tanpa peringatan. Itu yang aku alami saat aku melihat seorang nenek tua yang terbaring lumpuh di depan gerbang rumah mewah kami setiap hari. Awalnya aku hanya menganggapnya sebagai seorang pengemis tua yang datang ke situ mencari perhatian. Setiap kali aku melewatinya, aku merasa sedikit kasihan. Tapi kemudian aku mengalihkan pandangan dan melanjutkan langkah. Hingga suatu hari, aku berhenti. Sesuatu menarik hatiku untuk melihat lebih dekat. Nenek itu menangis. Tak ada yang bisa menenangkan. Matanya yang berkaca-kaca memancarkan kesedihan yang mendalam. Seakan ada sesuatu yang lebih dari sekadar tangisan itu. Di saat itulah, mataku bertemu dengan matanya. Ada sesuatu yang sangat familiar dalam tatapan itu, sesuatu yang tak bisa kubenarkan. Aku merasa seperti ada benang merah yang menghubungkan kami berdua. Aku tak tahu apa yang membuatku ingin tahu lebih banyak, tapi keinginan itu kuat. Aku mulai memperhatikan lebih seksama setiap hari, bertanya-tanya siapa dia sebenarnya. Seiring berjalannya waktu, aku menyadari bahwa bukan hanya sekadar pengemis yang terbaring di sana. Nenek itu, yang setiap hari menunggu di depan rumah mewahku, ternyata memiliki sebuah kisah yang sangat erat kaitannya dengan hidupku. Namun, apa yang membuatku terkejut adalah saat aku mengetahui siapa sebenarnya dia. Sejak hari itu aku tidak bisa berhenti memikirkan nenek lumpuh yang selalu duduk di depan gerbang rumahku. Entah mengapa, ada sesuatu yang menarik perhatianku setiap kali melihatnya. Tangisan itu, kesedihan yang tak terucapkan, seakan berbicara lebih dari apa yang bisa aku pahami. Aku mulai memperhatikan lebih dekat. Setiap hari aku melintasi gerbang rumah,
melihat nenek itu tanpa merasa jijik atau terasingkan. Sebaliknya, hatiku merasa ada sesuatu yang hilang, dan aku tak tahu bagaimana menjelaskan perasaan itu. Hari demi hari aku melanjutkan rutinitasku. Aku pergi ke sekolah, bertemu teman-teman, pergi berbelanja, dan menikmati hidupku yang penuh dengan kemewahan. Namun, ada satu hal yang selalu mengusik pikiranku. Nenek itu. Aku mulai memperhatikan gerak-geriknya lebih seksama. Setiap kali dia datang, dia hanya duduk di sana, mengenakan pakaian lusuh dan kumal, tangan yang gemetar memegang tongkat kayu tua. Matanya yang sayu seakan mengingatkan aku pada sesuatu. Entah kenapa aku merasa seperti mengenalnya. Aku mulai bertanya-tanya, siapa dia sebenarnya? Mengapa dia selalu berada di sana, setiap hari tanpa pernah mundur sedikit pun? Aku bahkan tidak tahu berapa lama dia sudah ada di situ. Satu hal yang pasti, dia tidak terlihat seperti orang yang hanya datang untuk meminta belas kasihan. Ada kesan lain yang lebih kuat. Hari itu, saat aku kembali dari sekolah, aku memutuskan untuk mendekat. Nenek itu menatapku dengan tatapan yang penuh kesedihan, namun ada sesuatu yang hangat di matanya. Aku merasa seolah-olah dia ingin memberitahuku sesuatu, tapi kata-kata tak pernah keluar dari bibirnya. Aku ragu-ragu sejenak, lalu akhirnya aku duduk di sampingnya. Untuk pertama kalinya, aku memutuskan untuk berbicara padanya. "Kenapa kau selalu ada di sini?" tanyaku pelan. Nenek itu diam sejenak, kemudian mengalihkan pandangannya ke tanah. Aku bisa melihat kerutan di wajahnya yang penuh dengan kisah yang tak terungkapkan. Dengan suara yang nyaris tak terdengar, dia menjawab, "Karena aku harus menunggumu, Rania." Aku terkejut. Bagaimana dia tahu namaku? Aku baru saja memperkenalkan diri padanya. Bahkan tak ada yang tahu aku punya nama selain orang-orang terdekatku. Aku menatapnya dengan heran, berusaha mencari jawaban atas semua kebingunganku. "Apa maksudmu?" tanyaku lagi. Suaraku mulai gemetar karena kebingungan yang luar biasa. Dengan perlahan, nenek itu mengangkat wajahnya dan menatapku. Mata tuanya yang berkaca-kaca seolah mengandung ribuan cerita yang ingin dia ceritakan. Lalu dia menghela napas panjang dan berkata dengan suara yang semakin lemah, "Aku adalah ibumu, Rania." Aku terpaku. Waktu seakan berhenti. Kata-kata itu terngiang di telingaku berulang kali. Aku ingin berteriak, marah, atau mungkin merasa bingung, tapi tidak ada yang keluar. Aku hanya duduk diam, merasa hampa. "Apakah kau benar ibuku?" tanyaku pelan, hampir tidak percaya. Nenek itu mengangguk lemah, bibirnya bergetar. "Ya, aku ibumu. Aku Suriah, ibu kandungmu." Hatiku berdebar kencang. Semua kenangan yang selama ini terkubur dalam diriku muncul satu persatu. Gambar-gambar kabur tentang seorang wanita muda yang selalu ada di sekitarku. Aku tak pernah tahu siapa dia, tapi entah kenapa aku merasa seperti mengenalnya. Air mata mulai mengalir di mataku tanpa bisa kutahan. Semua yang aku percayai tentang hidupku, semua yang aku anggap benar, ternyata hanyalah sebuah kebohongan. Nenek itu menatapku dengan tatapan yang penuh penyesalan. Aku tidak bisa menjadi ibu yang baik untukmu, Rania. Aku meninggalkanmu karena satu alasan yang tak bisa kuterima sendiri. Aku merasa seperti didera oleh emosi yang bercampur aduk, marah, bingung, dan terluka. Tapi aku juga merasa ada sebuah penyesalan dalam diriku, seakan aku kehilangan sesuatu yang sangat berharga dalam hidupku. Sesuatu yang tidak bisa aku dapatkan kembali. Aku tidak tahu bagaimana melanjutkan percakapan ini. Aku hanya duduk di sampingnya, mendengarkan tangisannya yang perlahan mereda.
Waktu terasa berjalan sangat lambat, dan aku tak tahu bagaimana aku harus menghadapi kenyataan ini. Namun, yang pasti, hidupku kini telah berubah selamanya. Dan aku harus mencari tahu lebih banyak tentang ibu kandungku, Suriah, yang selama ini terlupakan. Setelah percakapan itu, aku merasa terhanyut dalam kebingungan yang sangat mendalam. Setiap langkahku terasa berat, seperti ada beban tak terlihat yang menekan di dadaku. Aku kembali ke rumah, berjalan perlahan menuju pintu utama yang selalu terbuka lebar. Namun kali ini terasa seperti langkahku berjalan di jalan yang tak jelas arahnya. Seperti sebuah mimpi buruk yang mulai menjadi kenyataan. Aku ingin berlari, ingin melupakan apa yang baru saja aku dengar. Namun di dalam diriku ada sebuah suara yang terus memanggil. Aku harus tahu lebih banyak. Aku harus mengungkapkan apa yang tersembunyi di balik kata-kata nenek itu. Aku duduk di ruang tamu rumah besar kami, menatap dinding yang penuh dengan foto-foto keluarga. Foto-foto yang seharusnya mengingatkan aku akan kenangan indah. Namun kini terasa hampa dan penuh dengan pertanyaan yang tak terjawab. Ayahku tidak ada di rumah. Entah kemana. Aku tak merasa perlu bertanya tentang keberadaannya, karena pikiranku terlalu terfokus pada apa yang baru saja aku dengar. Suriah, ibu kandungku, adalah nenek lumpuh yang setiap hari duduk di depan rumah kami. Aku tak bisa memahami kenapa dia bisa berada di sana selama ini, tanpa aku tahu siapa dia. Pikiranku kembali berputar, mencerna kata-kata nenek itu. Aku ibumu, Rania. Apa maksudnya itu? Kenapa dia tidak pernah ada dalam hidupku? Kenapa aku baru mengetahuinya sekarang? Aku teringat kembali saat-saat kecilku, ketika aku hanya ingat tentang ayahku yang selalu sibuk dan jarang ada di rumah. Tidak pernah ada cerita tentang ibu, tidak ada foto atau kenangan yang menghubungkanku dengan sosok ibu kandung. Aku merasa terjebak dalam kebingunganku, namun aku tahu satu hal yang pasti, aku harus mencari tahu lebih banyak tentang Suriah. Aku tak bisa begitu saja menerima apa yang baru saja aku dengar. Aku harus menggali lebih dalam, mencari tahu apa yang terjadi di masa lalu yang membuatnya pergi dari hidupku dan mengapa aku baru tahu sekarang. Pagi harinya, aku kembali ke tempat di mana nenek itu biasa duduk, di depan gerbang rumah mewah kami. Aku merasa cemas, takut jika aku tidak bisa menghadapi kenyataan yang lebih pahit lagi. Saat aku sampai di sana, nenek itu masih di tempat yang sama, dengan wajah yang penuh kesedihan. Dia hanya menatapku diam, seakan menunggu aku untuk datang dan bertanya lebih banyak. Aku mendekat, duduk di sampingnya dan menatapnya dalam-dalam. Suriah, ibu, apa yang sebenarnya terjadi? Kenapa kau pergi begitu saja dari hidupku? Tanyaku dengan suara yang bergetar. Nenek itu memejamkan mata sejenak, menarik napas panjang. Aku tidak punya pilihan, Rania. Aku tidak bisa memberimu kehidupan yang layak. Aku tidak bisa menjadi ibu yang baik. Aku pergi karena aku takut kamu akan lebih menderita jika aku tetap ada di hidupmu, jawabnya dengan suara yang lemah. Aku menatapnya dengan bingung, mencoba mengerti apa yang dia katakan. Maksudmu apa? Kenapa kau pergi begitu saja tanpa memberitahuku? Kenapa tidak ada satupun yang menjelaskan apa yang terjadi? Suriah mengangkat tangannya yang gemetar dan menunjuk ke arah rumah kami. Ayahmu, dia yang membuatku pergi. Dia tidak menginginkanku lagi. Dia menikah dengan wanita lain. Aku tidak bisa menerima kenyataan itu. Aku merasa terhina. Aku tahu aku tidak bisa memberimu kehidupan yang baik jika aku tetap tinggal. Jadi aku pergi jauh. Aku ingin kamu hidup tanpa beban, Rania. Aku ingin kamu tumbuh bahagia. Aku terdiam. Hatiku penuh dengan kebingungan dan amarah. Apa yang baru saja dia katakan sangat menyakitkan. Namun di sisi lain, aku bisa merasakan perasaan itu.
Perasaan seorang ibu yang rela mengorbankan dirinya demi kebahagiaan anaknya. Aku tidak tahu harus merespons apa. Semua yang aku percayai selama ini tentang keluarga kami ternyata hanyalah sebuah kebohongan. Aku melihat nenek itu dengan mata yang penuh air mata, berusaha memahami segala sesuatu yang terjadi. "Jadi, kau pergi karena ayah?" tanyaku, suaraku serak. Suriah menunduk, tidak bisa menjawab. Aku merasakan ketegangan di antara kami berdua. Aku ingin marah, ingin menyalahkan semua orang yang terlibat dalam kisah ini. Namun ada sesuatu dalam diriku yang berkata bahwa ini bukanlah waktu yang tepat untuk itu. Aku harus mencari tahu lebih dalam lagi. "Apakah kau pernah menyesal?" tanyaku lagi. Suriah menatapku dengan tatapan yang penuh penyesalan. "Tentu saja, Rania. Tapi aku tidak bisa kembali lagi. Aku hanya ingin kamu tahu bahwa aku selalu mencintaimu, meskipun aku tidak pernah bisa berada di sampingmu." Aku terdiam, merasakan beban yang begitu berat di pundakku. Semua yang terjadi selama ini, semua yang aku anggap benar, kini telah berubah menjadi serpihan-serpihan kenyataan yang pahit. Aku tahu, perjalanan ini baru saja dimulai. Aku harus mencari tahu lebih banyak, dan mungkin aku bisa memaafkan masa lalu. Namun, yang lebih penting, aku harus membuat keputusan tentang apa yang akan aku lakukan dengan hidupku sekarang. Setelah percakapan itu, aku merasa seperti ada dua dunia yang terpisah dalam hidupku. Dunia yang lama, di mana aku tumbuh dalam kemewahan dan kenyamanan tanpa tahu apa-apa tentang ibu kandungku. Dan dunia yang baru, dunia yang penuh dengan pertanyaan yang tak terjawab, tentang Suriah, nenek lumpuh itu, dan alasan kenapa dia memilih untuk mengasingkan diri. Aku merasa hampa, namun di saat yang sama, ada dorongan kuat dalam diriku untuk menemukan jawaban. Aku tidak bisa hidup dalam kebingunganku ini lebih lama lagi. Hari demi hari, aku kembali mengunjungi Suriah, berusaha menggali lebih dalam cerita masa lalunya. Setiap kali aku datang, nenek itu selalu berada di tempat yang sama, duduk di depan gerbang rumah kami dengan wajah yang penuh kesedihan. Namun kali ini, ada sesuatu yang berbeda. Ada sedikit harapan di mata tuanya, seakan dia menunggu sesuatu yang lebih dari sekedar pertanyaan. Aku merasa, seiring berjalannya waktu, aku mulai memahami apa yang sebenarnya dia rasakan, meskipun tak semuanya bisa aku terima dengan mudah. Pada suatu pagi yang cerah, aku memutuskan untuk pergi ke rumah ayahku. Aku tahu dia tidak akan mudah memberikan penjelasan, namun aku harus mendapatkan kebenaran dari mulutnya. Aku merasa seperti ada sesuatu yang disembunyikan dariku, dan aku tidak bisa lagi hidup dalam bayang-bayang kebohongan. Aku masuk ke dalam rumah, yang terasa sangat besar dan sepi, seperti biasa. Ayahku sedang duduk di ruang kerjanya. Wajahnya yang selalu tampak serius tak menunjukkan tanda-tanda kesedihan. Aku mendekat dan duduk di kursi di depan mejanya, menatapnya dengan penuh tekad. "Ayah, ada yang ingin kutanyakan," kataku dengan suara yang bergetar. Ayahku mengangkat wajahnya, terlihat terkejut dengan nada serius yang kulontarkan. "Apa yang kau inginkan, Rania?" jawabnya dengan tenang. Aku menatapnya dengan mata yang penuh keraguan. "Kenapa kau tidak pernah memberitahuku tentang ibu? Kenapa kau menyembunyikan semuanya dariku? Kenapa ibu meninggalkan kita begitu saja?" tanyaku dengan nada yang mulai dipenuhi kemarahan. Ayahku terdiam sejenak, seolah mencari kata-kata yang tepat untuk menjawab pertanyaanku. Dia menatapku dalam-dalam, dan untuk pertama kalinya aku melihat ekspresi yang berbeda di wajahnya. Biasanya dia selalu tampak dingin dan tak tersentuh, namun kali ini ada sedikit penyesalan di matanya. "Aku tidak ingin kau tahu tentang itu, Rania," jawabnya dengan suara pelan.
Aku tidak ingin kau terpengaruh oleh masa lalu yang kelam itu. Aku tahu aku harus menjaga hidupmu, memberi yang terbaik untukmu, dan itu sudah cukup. Tapi kenapa ayah? Tanyaku, hampir tak mampu menahan air mata. Kenapa kau harus menyembunyikan kenyataan ini dari aku? Mengapa ibu harus pergi? Dan kenapa dia selalu berada di sana, di depan rumah kita? Kenapa tidak ada yang menjelaskan semuanya padaku? Ayahku menghela napas panjang. Matanya mulai tampak lebih lemah. Aku tidak ingin kau merasakan penderitaan yang aku alami dulu, jawabnya dengan suara yang lebih berat. Suriah, ibumu, dia bukan wanita yang tepat untuk kita. Dia tidak bisa memberi kehidupan yang baik untukmu, untuk kita. Aku menikahinya saat aku masih muda. Namun setelah beberapa waktu aku sadar bahwa kami tidak cocok. Aku tidak bisa melanjutkan hidup bersama dia. Jadi aku memutuskan untuk mengakhirinya. Aku tidak ingin kau tahu penderitaan itu. Aku hanya ingin kau bahagia, Rania. Aku merasa seperti dinding yang dibangun selama ini runtuh begitu saja. Aku tidak tahu apa yang harus aku rasakan. Marah, bingung, kecewa, semua bercampur jadi satu. Selama ini aku berpikir bahwa aku hidup dalam kenyamanan. Namun kenyataannya, hidupku penuh dengan kepalsuan. Ayahku, sosok yang selalu ada dalam hidupku, ternyata juga punya rahasia yang begitu dalam dan kelam. Aku tidak bisa menerima jawabannya begitu saja. Jadi ibu pergi karena ayah memutuskan untuk meninggalkannya? Tanyaku, suaraku serak. Ayahku menunduk. Wajahnya penuh dengan penyesalan. Ya, aku yang meminta dia pergi. Aku pikir itu adalah yang terbaik. Rania. Aku merasa ada sesuatu yang harus aku ungkapkan. Sesuatu yang sudah lama terpendam dalam diriku. Ayah, kenapa tidak ada satupun orang yang memberitahuku tentang ibu? Kenapa aku baru tahu sekarang? Ayahku menatapku. Wajahnya seperti orang yang bingung dengan pertanyaan itu. Aku tidak tahu apa yang harus kukatakan padamu. Rania, aku hanya berusaha melindungimu. Itu saja. Aku terdiam. Tidak bisa menanggapi lebih lanjut. Sebuah perasaan yang tak bisa aku ungkapkan memenuhi dadaku. Semua yang aku percayai selama ini seakan dihancurkan dalam sekejap. Aku merasa seperti seorang anak yang terbuang, hidup dalam kebohongan yang panjang. Tapi yang lebih menggangguku adalah Suriah, nenek lumpuh yang selalu ada di depan rumah kami. Dia adalah ibu kandungku. Namun dia tak pernah ada dalam hidupku. Apa yang sebenarnya terjadi di balik semua ini? Mengapa semuanya harus seperti ini? Aku keluar dari ruang kerja ayahku, meninggalkan rumah besar yang tak lagi terasa seperti rumah. Aku berjalan menuju tempat nenek itu biasa duduk, berharap ada jawaban yang lebih pasti. Suriah menatapku dari jauh. Mata tuanya penuh dengan penantian. Aku tahu, perjalanan ini belum berakhir. Aku harus menemukan semua jawaban yang aku cari, meskipun itu berarti harus menghadapi kenyataan yang lebih pahit dari yang pernah aku bayangkan. Hari demi hari aku merasa semakin tenggelam dalam kebingungan dan kesedihan yang mendalam. Aku ingin mencari tahu lebih banyak. Namun setiap kali aku mendekati Suriah, nenek lumpuh itu, seolah ada halangan yang membuatku tidak bisa sepenuhnya menggali kebenaran dari dirinya. Aku sudah berbicara dengan ayahku, namun jawabannya hanya menambah kebingunganku. Aku merasa semakin terperangkap dalam ketidakpastian yang tak berujung. Aku tahu satu hal, aku harus berjuang untuk mengetahui kenapa nenek itu, ibu kandungku, begitu lama berada di luar hidupku dan apa yang membuatnya terpaksa mengasingkan diri. Pada suatu sore yang cerah, aku memutuskan untuk kembali menemui Suriah. Aku tidak tahu apakah aku siap untuk mendengar lebih banyak tentang masa lalu yang kelam itu. Namun aku merasa itu adalah satu-satunya cara untuk menenangkan pikiranku.
Aku berjalan pelan menuju gerbang rumah kami, tempat di mana nenek itu selalu duduk dengan wajah yang penuh kesedihan. Suriah menatapku dari kejauhan, seakan mengetahui bahwa aku datang dengan penuh pertanyaan. Aku duduk di sampingnya seperti biasa, namun kali ini suasana terasa berbeda. Aku tidak tahu harus memulai dari mana, namun aku tahu bahwa waktu untuk mencari tahu lebih banyak telah tiba. Aku menatap nenek itu dengan mata yang penuh harapan, berharap dia bisa memberikan jawaban yang aku butuhkan. Suriah, Ibu, aku ingin tahu lebih banyak tentang masa lalu kita, kataku dengan suara pelan namun penuh keteguhan. Nenek itu menunduk. Tampaknya ada rasa takut yang tersirat di wajahnya, seperti dia sedang berjuang untuk mengungkapkan sesuatu yang berat. Aku menunggu dengan sabar, namun dalam hatiku ada rasa cemas yang menggelisahkan. Aku tahu, jawaban yang dia berikan mungkin akan membuka lebih banyak luka yang lebih dalam lagi. Setelah beberapa saat, nenek itu akhirnya membuka mulutnya dengan suara yang lemah. Rania, ada banyak hal yang harus kau tahu, lebih banyak dari yang pernah aku ungkapkan sebelumnya, katanya dengan suara bergetar. Aku tidak pernah bisa mengatakannya dengan mudah karena takut itu akan menghancurkanmu. Aku merasa mataku mulai berkaca-kaca, namun aku tetap berusaha tenang. Apa yang sebenarnya terjadi? Ibu, kenapa kau pergi begitu saja? Kenapa kau tidak pernah ada dalam hidupku? Nenek itu menghela napas panjang, lalu mulai bercerita. Aku dan ayahmu, kita pernah hidup bersama. Tapi ada banyak hal yang membuat kami terpisah. Aku bukan wanita yang sempurna. Rania, aku punya banyak kekurangan. Aku tidak bisa memberi kehidupan yang baik untukmu. Aku tidak bisa memberimu masa depan yang layak, jawabnya dengan suara yang penuh penyesalan. Aku mendengarkan dengan penuh perhatian, meskipun rasa sakit itu semakin dalam di hati. Aku merasa seperti aku sedang membongkar sebuah lapisan demi lapisan kenangan yang terkubur begitu lama. Tapi Ibu, kenapa kau tidak memberitahu aku tentang ini? Kenapa tidak ada satupun orang yang memberitahuku? Tanyaku dengan nada penuh rasa ingin tahu. Suriah menatapku dengan mata yang penuh penyesalan. Aku takut. Rania, aku takut jika aku berada dalam hidupmu, aku hanya akan menjadi penghalang bagi kebahagiaanmu. Aku tahu aku tidak bisa memberimu kehidupan yang sempurna, dan aku tidak ingin kau tumbuh dalam penderitaan yang aku alami, jawabnya dengan lirih. Aku merasa hati ini semakin dipenuhi oleh rasa sakit dan kebingungan. Apa yang dia katakan begitu berat untuk aku terima. Aku selalu berpikir bahwa ayahku yang menjaga jarak, namun ternyata ada cerita yang lebih dalam, lebih gelap, yang tersembunyi di balik semuanya. Aku merasa seperti aku baru saja mengetahui sebagian kecil dari kebenaran yang telah lama terkubur. Jadi, ayah memintamu pergi? Tanyaku dengan suara bergetar, ingin memastikan apa yang telah aku dengar. Suriah mengangguk pelan, matanya yang redup terlihat semakin lemah. Ya, aku tidak bisa memberi apa yang dia inginkan. Aku tidak bisa menjadi istri yang baik. Aku tidak bisa menjadi ibu yang baik untukmu. Aku pergi, karena aku pikir itu adalah yang terbaik untukmu. Aku tidak tahu bagaimana perasaan ini. Ada marah, kecewa, namun juga ada rasa iba yang tak bisa kuungkapkan. Aku tidak mengerti, Ibu, kataku, menatapnya dengan penuh kebingungan. Kenapa tidak ada yang memberitahuku? Kenapa aku harus menjalani hidup tanpa tahu apa yang sebenarnya terjadi? Suriah menatapku dengan wajah yang penuh penyesalan. Aku tahu itu salah, Rania. Tapi aku hanya ingin melindungimu. Aku tidak ingin kau tahu tentang semua ini. Aku tidak ingin kau merasa terbebani dengan kenyataan bahwa ibu kandungmu adalah wanita yang tidak mampu memberi kebahagiaan. Aku terdiam. Kata-katanya menusuk jauh ke dalam hati. Selama ini aku merasa hidupku sempurna,
Namun ternyata kenyataan jauh berbeda. Aku merasa seperti aku baru saja membongkar sebuah rahasia besar yang sudah terlalu lama disembunyikan. Aku ingin marah, namun di sisi lain, aku juga merasakan kesedihan yang mendalam. Kesedihan seorang ibu yang rela mengorbankan dirinya demi kebahagiaan anaknya. Apakah aku akan bisa memaafkanmu? Tanyaku pelan, meskipun aku sendiri tidak tahu jawabannya. Suriah menunduk. Matanya mulai berkaca-kaca. Aku tidak berharap kau memaafkanku, Rania. Aku hanya ingin kau tahu bahwa aku selalu mencintaimu. Meskipun aku tidak bisa berada di sisimu. Aku hanya ingin kau bahagia. Itu saja yang aku inginkan. Aku merasa terhanyut dalam perasaan yang begitu kompleks. Di satu sisi, aku ingin melupakan semua ini dan terus hidup seperti dulu. Namun di sisi lain, aku merasa ada sesuatu yang lebih besar yang harus aku hadapi. Aku harus menghadapi kenyataan bahwa hidupku tidak seperti yang aku bayangkan selama ini, dan aku harus belajar untuk memaafkan. Aku berdiri, menatap Suriah dengan mata yang penuh air mata. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya, Ibu, tapi aku akan berusaha mengerti. Aku akan berusaha memahami apa yang telah terjadi. Suriah tersenyum lemah. Matanya mulai menutup perlahan. Aku hanya ingin kau tahu, Rania. Aku selalu ada di sini, di hatimu. Aku berjalan pergi. Langkahku terasa berat. Namun aku tahu, perjalanan ini belum berakhir. Aku masih harus mencari lebih banyak. Menggali lebih dalam tentang masa lalu yang tersembunyi. Dan yang terpenting, aku harus belajar menerima kenyataan dan memaafkan. Karena itu adalah satu-satunya cara untuk bisa melangkah maju hari-hari setelah percakapan itu berjalan lambat dan berat. Rasanya seperti beban di dadaku semakin menumpuk setiap kali aku mengingat Suriah, nenek lumpuh itu, dan apa yang baru saja aku pelajari. Semua yang aku tahu tentang hidupku tiba-tiba terasa seperti ilusi yang hancur berkeping-keping. Aku merasa seolah aku baru saja menemukan sebagian dari puzzle hidupku yang hilang. Namun ada banyak bagian yang masih tidak jelas. Seperti bayangan yang tak bisa ditangkap oleh cahaya. Aku memutuskan untuk kembali mengunjungi Suriah, nenek yang sudah lama mengasingkan diri dari hidupku. Aku harus mencari tahu lebih banyak. Terkadang, kenangan yang terpendam terlalu dalam untuk digali dengan cepat. Semakin aku mencoba untuk mengerti, semakin banyak pertanyaan yang muncul. Aku merasa seperti memasuki labirin yang tak pernah ada ujungnya. Kali ini aku datang lebih pagi dari biasanya. Langit pagi masih gelap, namun aku sudah berdiri di depan rumah besar kami, menatap gerbang yang terbuat dari besi besar yang selalu terlihat kokoh. Namun di balik itu, ada kisah yang jauh lebih rumit, dan itu yang aku coba gali. Aku merasa, aku tidak bisa hidup dengan kebingunganku lagi. Aku berjalan perlahan menuju kursi roda yang sudah ada di depan rumah. Suriah duduk di sana, seperti biasa, mengenakan selimut yang sudah kusam. Matanya menatap lurus ke depan, seakan tidak melihat apa-apa, hanya kosong. Namun aku tahu, di dalam dirinya ada sebuah dunia yang penuh cerita yang belum diceritakan. Aku duduk di sampingnya, seperti biasa. Namun kali ini aku tidak tahu bagaimana cara memulai percakapan ini. Aku merasa ada banyak hal yang belum aku ketahui, hal-hal yang belum dia ungkapkan padaku. Aku menatap nenek itu dengan penuh harapan, berharap kali ini dia akan mengungkapkan lebih banyak. Suriah, panggilku dengan suara pelan. Aku ingin tahu lebih banyak lagi, kenapa semuanya bisa berakhir seperti ini, kenapa kau pergi begitu lama dan menghindari aku? Nenek itu menoleh pelan, wajahnya yang sudah keriput terlihat lebih lemah dari biasanya. Dia menatapku dengan tatapan yang penuh kelelahan, seolah dia tahu ini adalah pertanyaan yang sulit untuk dijawab. Setelah beberapa saat, dia mulai berbicara,
Suaranya begitu pelan dan hampir tidak terdengar. "Rania," katanya dengan suara berat. "Aku tidak ingin kau tahu tentang ini. Aku takut jika aku bercerita, kau hanya akan terluka lebih dalam. Tapi aku tahu kau punya hak untuk tahu tentang siapa aku sebenarnya dan apa yang terjadi." Aku mendengarkan dengan seksama, meskipun hatiku dipenuhi perasaan cemas yang mendalam. Setiap kata yang keluar dari bibirnya terasa seperti sebuah rahasia besar yang selama ini terkubur dalam-dalam. Aku tahu dia sedang berjuang untuk mengungkapkan kebenaran, dan aku hanya bisa menunggu. "Ketika aku masih muda," lanjutnya, "aku punya kehidupan yang berbeda dari apa yang kau bayangkan. Aku pernah menikah, aku punya keluarga, dan aku punya harapan. Tapi hidup tidak selalu sesuai rencana. Rania, aku jatuh cinta dengan seseorang yang salah, seseorang yang tidak bisa memberi apa yang aku butuhkan. Aku merasa hatiku semakin berat. Aku tidak tahu harus mengatakan apa. Aku hanya mendengarkan, berusaha mengerti lebih dalam. Aku tahu ini bukan hal yang mudah bagi nenekku. Namun aku juga merasa bahwa aku tidak bisa mengabaikan semuanya begitu saja. Suamiku, ayahmu, dia bukan orang yang seperti yang kau kenal sekarang. Dia dulu berbeda, penuh harapan dan impian, tapi kemudian dia berubah. Rania, dia tidak bisa menerima kenyataan, tidak bisa menerima aku yang tidak sempurna," katanya, suaranya penuh penyesalan. Aku merasa ada sesuatu yang gelap, sebuah kegelapan yang terpendam lama, namun aku berusaha untuk tetap tenang. "Tapi kenapa harus pergi? Ibu, kenapa kau tidak memberitahu aku?" tanyaku dengan suara bergetar. Suriah menatapku dalam-dalam, dan aku bisa melihat keputusasaan yang ada di matanya. "Aku pergi karena aku tahu aku tidak bisa memberimu kehidupan yang kau butuhkan. Aku tidak ingin menjadi bebanmu, Rania. Aku merasa aku adalah penyebab segala masalah dalam hidupmu." Hatiku berdegup kencang mendengar kata-kata itu. Aku merasa ada rasa sakit yang sangat dalam di antara kami, rasa sakit yang belum pernah aku sadari sebelumnya. Aku merasa seperti sedang mengungkap sebuah dunia yang penuh dengan penyesalan dan kehilangan. Namun aku juga tahu bahwa aku harus menerima kenyataan ini. Suriah, nenekku yang lumpuh, adalah ibu kandungku, dan dia tidak pernah berhenti mencintaiku meskipun dia merasa tidak pantas ada dalam hidupku. "Aku tidak tahu harus bagaimana lagi, Ibu," kataku pelan. "Aku ingin memaafkanmu, tapi aku juga merasa seperti aku telah kehilangan begitu banyak." Suriah menunduk. Matanya mulai berkaca-kaca. "Aku hanya ingin kau bahagia, Rania. Itu yang selalu aku inginkan. Aku tidak ingin menyakitimu lebih jauh lagi." Aku menggenggam tangan nenek itu, meskipun aku tahu itu tidak akan bisa menghapuskan semua rasa sakit yang sudah terjadi. "Aku akan mencoba, Ibu. Aku akan berusaha memaafkanmu. Tapi aku juga harus belajar menerima kenyataan ini." Suriah tersenyum lemah, senyuman yang penuh dengan rasa lega dan kesedihan. "Aku akan selalu ada untukmu, Rania, meskipun aku tidak bisa berjalan di sampingmu. Aku akan selalu mencintaimu. Itu yang harus kau ingat." Aku berdiri perlahan, merasakan berat di dadaku. Setiap langkah terasa semakin berat. Namun aku tahu aku harus melangkah maju. Aku harus menerima kenyataan, meskipun itu sangat menyakitkan. Aku harus belajar untuk memaafkan, dan yang terpenting, aku harus belajar untuk menerima. Karena hidup tidak akan pernah seperti yang kita harapkan, dan kita hanya bisa berusaha untuk menjalani dengan segala kekurangannya. Hari-hari setelah percakapan itu terasa seperti hening yang memelukku dalam kesendirian. Aku merasa seperti dunia ini lebih gelap dari sebelumnya, dan setiap langkah yang aku ambil terasa semakin berat, seperti ada beban yang tak bisa aku lepaskan. Aku kembali ke rumah besar yang selama ini menjadi tempatku berteduh,
Namun rasanya tempat ini sudah bukan lagi rumah yang aku kenal, karena di dalamnya ada sesuatu yang tak bisa aku lupakan, sesuatu yang selalu mengganggu pikiranku. Aku duduk di ruang tamu yang luas, menghadap jendela besar yang memandang keluar, ke taman yang teduh dengan bunga yang bermekaran. Keindahan itu seolah menjadi kontras dengan apa yang aku rasakan di dalam hati. Semua yang telah terungkap tentang Suriah, nenek lumpuh itu, ibu kandungku, membuatku merasa seperti aku berada di dalam sebuah pusaran yang tak bisa aku hindari. Setiap kali aku memikirkan tentang masa laluku, aku merasa semakin jauh dari kenyataan. Suatu pagi, aku memutuskan untuk kembali mengunjungi Suriah. Aku merasa ada yang belum selesai. Ada banyak hal yang perlu aku ketahui lebih dalam. Aku harus menggali lebih jauh. Aku harus mencari tahu alasan kenapa semua ini bisa terjadi. Aku ingin mengerti kenapa nenek itu memilih untuk meninggalkan kami, dan kenapa dia merasa dirinya tidak layak berada di dekatku. Saat aku sampai di depan rumah Suriah, aku merasa gugup. Aku tak tahu apa yang akan dia katakan kali ini, tapi aku tahu aku harus siap menghadapi kenyataan apapun itu. Aku berjalan perlahan menuju kursi roda tempat Suriah duduk, dan melihatnya di sana, seperti biasa, di depan rumah yang sederhana, dengan selimut di atas tubuhnya. Kali ini ada sesuatu yang berbeda. Ada kilatan di matanya yang belum pernah aku lihat sebelumnya. Seperti ada yang ingin dia ungkapkan. Namun kata-kata itu belum keluar. Aku duduk di sampingnya, mencoba memulai percakapan. Suriah, panggilku lembut. Ada sesuatu yang ingin aku tanyakan, sesuatu yang sudah lama aku pendam. Aku ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi pada waktu itu. Kenapa semuanya bisa berubah begitu cepat? Suriah menatapku dengan mata yang penuh kelelahan, seakan mencoba mengumpulkan kekuatan untuk berbicara. Beberapa detik berlalu dalam keheningan, dan kemudian dia mulai berbicara dengan suara yang begitu pelan, hampir seperti bisikan angin. "Rania," katanya, "aku tahu ini berat untukmu, dan aku tidak ingin membuatmu semakin terluka, tapi aku rasa inilah saatnya untuk mengatakan semuanya. Ketika kau masih kecil, hidupku sudah sangat berbeda. Aku punya harapan, aku punya impian, dan aku punya keluarga yang kuinginkan. Tapi aku membuat kesalahan besar, sebuah kesalahan yang harus aku bayar seumur hidup." Aku merasa hatiku mulai berdebar. Kata-katanya membekas dalam setiap detiknya. Aku menunggu, berharap dia akan melanjutkan cerita yang sudah lama tersembunyi. Aku dulu jatuh cinta pada pria yang salah, seorang pria yang tidak bisa memberikan apa yang aku butuhkan. Dia memberi aku harapan palsu, meyakinkanku bahwa kami bisa membangun masa depan bersama. Namun setelah beberapa tahun, semuanya berubah. Pria itu berubah menjadi seseorang yang tidak aku kenal. Dia menjadi kasar, egois, dan tidak peduli dengan keluarganya. Lanjut Suriah dengan suara yang bergetar. Aku mendengar dengan penuh perhatian, merasa terikat pada setiap kata yang dia ucapkan. Aku tidak tahu apakah aku bisa memahami semuanya, tapi aku tahu aku harus mendengarkan. "Suamiku tidak hanya berubah, Rania," Suriah melanjutkan. "Dia mulai mengabaikan kita, dia mulai beralih pada hal-hal yang merusak, dan aku merasa terperangkap. Aku merasa aku tidak bisa lagi hidup dalam kebohongan itu. Aku tidak bisa hidup dengan seorang pria yang tidak peduli pada keluarganya, yang tidak peduli padaku. Aku berusaha untuk bertahan, tapi aku tidak bisa. Aku merasa semakin terasingkan. Aku bisa merasakan ada air mata yang mulai membasahi pipinya, meskipun dia berusaha menahannya. Aku tahu betapa sulitnya itu bagi Suriah, dan aku merasa kesakitan mendengar cerita ini. Aku merasa putus asa, Rania, katanya. Aku merasa aku tidak punya pilihan lain selain pergi. Aku merasa aku harus pergi untuk menyelamatkan diriku, untuk menyelamatkan anak-anakku,
untuk memberi mereka kehidupan yang lebih baik. Tapi yang paling menyakitkan adalah ketika aku harus meninggalkanmu. Aku tidak ingin kau hidup dalam dunia yang penuh kebohongan, dalam bayang-bayang seorang pria yang tidak bertanggung jawab. Aku duduk terdiam, mencoba mencerna semuanya. Apa yang Suriah katakan begitu berat, dan meskipun aku bisa merasakan rasa sakit yang dia alami, aku juga merasakan bahwa aku sendiri terluka oleh kenyataan ini. Aku merasa seperti terjebak di antara dua dunia, dunia yang lama dan dunia yang baru, dunia yang penuh dengan pengkhianatan dan penyesalan. Tapi kenapa kau tidak memberitahu aku? Tanyaku dengan suara yang berat. Kenapa kau tidak memberi aku kesempatan untuk mengerti? Suriah menatapku dengan tatapan penuh penyesalan. Karena aku takut kau akan membenci aku, Rania. Aku takut kau akan memandangku sebagai seorang ibu yang tidak mampu melindungimu. Aku takut kau akan merasa bahwa aku adalah alasan segala kesulitan yang kita alami. Aku tidak ingin kau menderita karena aku. Hatiku terasa perih mendengar kata-kata itu. Aku merasa bingung, antara ingin marah dan ingin memaafkan. Semua yang aku tahu tentang Suriah, nenek lumpuh itu, ternyata lebih rumit dari yang aku bayangkan. Namun, di balik segala penyesalan itu, ada cinta yang tak terucapkan, dan aku tahu bahwa meskipun kami terpisah lama, dia tetap mencintaiku, meskipun dengan cara yang berbeda. Aku meraih tangan Suriah, menggenggamnya erat. Aku tidak tahu apakah aku bisa memaafkanmu sekarang, Ibu, tapi aku ingin kita bisa mulai dari sini. Aku ingin kita mencoba untuk memperbaiki semuanya, meskipun itu akan memakan waktu. Suriah mengangguk perlahan, senyum tipis muncul di wajahnya. Aku berharap kita bisa, Rania. Aku berharap kita bisa memperbaiki semuanya, meskipun aku tahu itu tidak akan mudah. Aku berdiri perlahan, merasa ada sesuatu yang berbeda dalam diriku. Meskipun perjalanan ini penuh dengan kesulitan dan pengorbanan, aku tahu bahwa aku harus melangkah maju. Aku harus memaafkan, dan yang lebih penting lagi, aku harus belajar untuk menerima kenyataan, apapun itu. Pagi itu aku merasa sedikit lebih ringan meski bayang-bayang masa lalu masih menghantui langkahku. Setelah percakapan yang menguras emosi dengan Suriah, aku merasa ada sedikit kelegaan, namun juga ada rasa takut yang tak bisa dihindari. Apakah aku bisa menerima kenyataan ini, atau apakah semua yang aku harapkan hanya ilusi belaka? Langkahku terasa lebih berat saat kembali ke rumah. Rumah yang selama ini aku kira adalah tempat berlindung, tempat yang penuh dengan kemewahan namun ternyata menyimpan banyak rahasia yang tak terungkap. Aku duduk di ruang makan, menatap pemandangan yang biasa aku nikmati setiap pagi, namun kali ini segala sesuatunya tampak berbeda. Aku merasa kesendirian ini semakin menyiksa. Aku mulai berpikir tentang keputusan yang harus kuambil. Apakah aku akan terus hidup dengan kenyataan ini, ataukah aku harus mulai mencari kebenaran yang lebih dalam tentang siapa diriku sebenarnya, siapa ibu kandungku yang sesungguhnya, dan apa yang sebenarnya terjadi pada keluarga kami dulu. Aku memutuskan untuk kembali menemui Suriah, nenek lumpuh yang kini menjadi satu-satunya sosok yang bisa memberikan petunjuk tentang masa lalu yang selama ini aku cari-cari. Perjalanan menuju rumahnya terasa lebih pendek kali ini. Meskipun aku tahu bahwa setiap langkah yang aku ambil menuju tempat itu adalah langkah menuju sebuah kenyataan yang harus aku terima dengan lapang dada. Saat aku sampai di depan rumah Suriah, aku melihatnya duduk di kursi roda seperti biasa. Namun kali ini ada sesuatu yang berbeda. Dia tampak lebih tenang. Ada senyum yang muncul di wajahnya meskipun begitu banyak penyesalan yang ada di matanya. Aku tahu bahwa meskipun dia telah banyak melewati hidup yang sulit, dia masih punya harapan untuk memperbaiki segala yang telah terlanjur rusak. Aku duduk di sampingnya, merasakan kehadirannya yang kini tidak lagi hanya sebagai nenek lumpuh yang selalu menangis di depan rumah, tetapi sebagai ibu kandungku yang sebenarnya, dia yang pernah aku tinggalkan tanpa alasan yang jelas.
Dia yang aku anggap sebagai orang asing dalam hidupku meskipun darah dan jiwa kami terhubung dalam satu ikatan yang tak bisa diputuskan oleh waktu. Rania. Suriah memanggil namaku dengan suara lembut yang penuh penyesalan. Aku tahu kau pasti banyak bertanya-tanya tentang hidupku, tentang kenapa semuanya bisa menjadi seperti ini, dan kenapa aku harus hidup dalam penderitaan seperti ini, katanya dengan tatapan yang penuh dengan kesedihan. Aku bisa merasakan betapa beratnya semua itu untuknya. Aku hanya bisa terdiam, tidak tahu harus berkata apa. Terlalu banyak pertanyaan yang berkecamuk dalam pikiranku. Namun aku tahu aku harus mendengarkan lebih banyak lagi dari Suriah. Aku harus mendengar penjelasannya agar aku bisa mengerti. Aku dulu adalah wanita muda yang penuh dengan impian. Rania, lanjutnya. Aku tidak pernah membayangkan akan berada dalam kondisi seperti ini. Hidup dalam keterasingan dan penyesalan. Aku dulu memiliki harapan untuk memiliki keluarga yang bahagia. Namun semuanya hancur ketika aku menikah dengan pria yang salah. Pria yang mengubah hidupku menjadi mimpi buruk. Dia yang seharusnya menjadi pelindung malah menjadi orang yang menghancurkan segalanya, katanya dengan suara yang mulai bergetar. Aku bisa merasakan bahwa cerita ini bukanlah hal yang mudah untuk diceritakan. Namun aku juga tahu bahwa aku harus mendengarkan semuanya agar aku bisa memahami dan tidak menghakimi Suriah hanya berdasarkan apa yang aku lihat sekarang. Dia berubah, Rania. Lanjutnya dengan mata yang mulai berkaca-kaca. Dia menjadi sosok yang sangat berbeda dari yang aku kenal. Dia tidak lagi peduli padaku. Dia tidak lagi peduli pada kita. Dia mengecewakan aku berkali-kali. Dan aku merasa tidak ada pilihan lain selain pergi, katanya sambil mengusap air mata yang jatuh di pipinya. Aku bisa merasakan betapa beratnya bagi Suriah untuk meninggalkan keluarganya. Untuk memilih melangkah pergi meski itu berarti melepaskan anak-anaknya. Aku bisa membayangkan betapa sulitnya bagi seorang ibu untuk mengorbankan kebahagiaannya demi kebahagiaan anak-anaknya. Aku pergi karena aku tahu, Rania, jika aku tetap tinggal, aku hanya akan menjadi sumber penderitaan bagi kalian. Aku ingin kalian tumbuh tanpa beban, tanpa harus merasakan kesulitan yang aku alami. Aku ingin kalian hidup bahagia, dan aku merasa aku tidak bisa memberikan itu. Suriah melanjutkan ceritanya. Air mataku mulai mengalir tanpa aku sadari. Aku tidak tahu apakah aku bisa memaafkan segala keputusan yang telah dia buat. Namun aku tahu bahwa tidak ada seorang pun yang sempurna. Bahkan ibu kandungku yang selama ini aku anggap sebagai sosok yang jauh dari diriku, ternyata memiliki alasan yang begitu mendalam untuk segala keputusan yang diambilnya. Aku tidak tahu harus berkata apa. Ibu. Akhirnya aku membuka suara. Tapi aku ingin kita bisa memulai dari sini. Aku ingin kita bisa memperbaiki hubungan kita, meskipun aku tidak tahu apakah itu akan mudah atau tidak. Suriah menatapku dengan mata yang penuh harapan. Senyuman tipis muncul di wajahnya. Aku juga ingin itu, Rania. Aku ingin kita bisa mulai dari awal. Meskipun aku tahu banyak hal yang telah rusak, aku ingin kau tahu bahwa aku mencintaimu, lebih dari yang kau bisa bayangkan. Aku meraih tangan Suriah dengan lembut, menggenggamnya erat seperti aku tidak ingin melepaskannya. Meskipun jalan yang kami tempuh tidak akan mudah, meskipun banyak luka yang harus sembuh, aku tahu ini adalah awal dari perjalanan baru kami, perjalanan untuk menyembuhkan luka-luka masa lalu dan membangun kembali ikatan yang pernah terputus. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya, namun satu hal yang pasti, aku siap untuk melangkah maju bersama ibu kandungku, Suriah. Meskipun banyak hal yang harus kami hadapi, aku yakin kami akan bisa melalui semuanya bersama-sama. Hari itu langit tampak cerah dan angin berhembus lembut membawa aroma tanah basah yang segar. Aku duduk di samping Suriah. Nenek lumpuh yang kini aku tahu adalah ibu kandungku. Meskipun semuanya terasa baru dan asing bagiku, aku merasa ada sesuatu yang berbeda dalam diriku. Sebuah rasa yang perlahan tumbuh dari dalam hati. Aku mulai merasakan ikatan yang terputus selama bertahun-tahun itu mulai tersambung kembali. Meskipun masih ada banyak yang harus dijelaskan dan banyak yang harus aku pahami. Aku memandangi wajah Suriah yang penuh dengan kerutan. Matanya yang telah lama lelah menatap dunia. Namun masih ada keteguhan di sana.
Ada cinta yang tak terucapkan dan banyak sekali penyesalan yang tersimpan di balik setiap tatapan itu. Aku merasa terharu dan tidak tahu harus berkata apa. Kata-kata seakan sulit untuk keluar dari bibirku. Ada begitu banyak emosi yang bercampur aduk. Namun aku tahu aku harus memulai dari sesuatu yang kecil, sesuatu yang bisa memperbaiki semuanya. Rania, suara Suriah memecah keheningan. Aku tahu kau banyak bertanya-tanya tentang masa lalu, tentang siapa sebenarnya ayahmu, tentang apa yang terjadi di antara kita, dan kenapa semuanya bisa berakhir seperti ini, katanya dengan suara yang lirih. Aku menatapnya dan hanya bisa mengangguk. Dalam hatiku masih ada banyak sekali pertanyaan yang belum terjawab. Aku mengambil napas panjang, mencoba menenangkan diri sebelum akhirnya berkata, "Ibu, aku tidak tahu harus mulai dari mana, tapi aku ingin kita bisa berbicara. Aku ingin mengerti kenapa ibu memilih untuk pergi, kenapa ibu meninggalkan kami semua, dan apa yang sebenarnya terjadi antara ibu dan ayah." Suriah menunduk. Tangannya yang sudah tak lagi kuat menggenggam tangan kursi rodanya. Dia menarik napas panjang sebelum mulai berbicara lagi. "Ayahmu, Rania, dia adalah pria yang penuh dengan impian. Namun ketika hidup mulai memberikan ujian yang berat, dia berubah menjadi sosok yang berbeda. Aku tak bisa lagi mengenali siapa dia sebenarnya." Suaranya penuh dengan kesedihan dan penyesalan. Aku duduk lebih dekat kepadanya, mencoba untuk merasakan apa yang dia rasakan. Aku tahu betapa sulitnya baginya untuk membuka kembali luka-luka lama. Namun aku juga tahu bahwa ini adalah satu-satunya cara untuk bisa benar-benar memahami segala sesuatu yang terjadi. Dia dulu sangat mencintaiku, Rania. Aku yakin tentang itu, lanjut Suriah dengan mata yang mulai berkaca-kaca. Namun semakin lama, dia semakin tenggelam dalam keinginan dan ambisinya. Dia mulai mengabaikan aku, dia mulai menjauh, dan aku merasa semakin sendirian. Semakin aku berusaha untuk mendekatinya, semakin dia menjauh. Dan akhirnya aku tak bisa bertahan lagi. Dia berhenti sejenak, menangis pelan. Aku bisa merasakan bagaimana rasa sakit itu masih ada di hatinya meskipun waktu sudah berlalu. Aku mengusap tangannya, mencoba memberi sedikit kenyamanan. Meskipun aku tahu tak ada yang bisa menghapus segala penderitaan yang telah ia rasakan selama ini. "Ibu, aku tidak tahu apa yang harus aku katakan, tapi aku ingin kita bisa memulai dari sini. Dari percakapan ini, kita bisa berusaha memahami satu sama lain," kataku dengan suara pelan. Suriah menatapku, senyum tipis muncul di wajahnya meskipun ada garis-garis kesedihan yang tak bisa disembunyikan. "Aku ingin itu, Rania. Aku ingin kita bisa memperbaiki semuanya, meskipun aku tahu itu tidak mudah. Aku ingin kau tahu bahwa aku sangat mencintaimu. Aku ingin kita bisa hidup bersama seperti ibu dan anak. Aku ingin menjadi bagian dari hidupmu lagi, meskipun aku tahu banyak hal telah hilang." Aku merasa hatiku dihantam dengan begitu banyak emosi yang datang sekaligus. Aku tidak tahu apakah aku bisa memaafkan semuanya. Namun satu hal yang aku tahu, aku tidak ingin membiarkan Suriah menderita sendirian. Aku ingin menjadi bagian dari hidupnya. Aku ingin mendengar ceritanya. Aku ingin tahu siapa dia sebenarnya. Dan aku ingin berusaha menjadi anak yang baik baginya. Aku duduk lebih lama bersama Suriah, membiarkan waktu berlalu dengan tenang. Meskipun tidak ada banyak kata-kata yang keluar, kami berdua merasakan kedekatan yang mulai terjalin kembali. Meskipun semua itu mungkin tidak sempurna, namun aku tahu ini adalah langkah pertama menuju penyembuhan, langkah pertama menuju pemulihan hubungan yang telah lama rusak. Waktu berlalu begitu cepat, dan hari-hari yang kami lewati bersama semakin terasa lebih penuh. Aku mulai belajar untuk menerima kenyataan bahwa hidup tidak selalu berjalan sesuai dengan yang kita inginkan. Namun terkadang, kita bisa menemukan kedamaian dalam menerima dan berusaha memperbaiki apa yang telah rusak. Suriah masih membutuhkan banyak perhatian, banyak perawatan. Namun kini aku tidak merasa terbebani. Aku merasa bahwa merawatnya adalah sesuatu yang harus aku lakukan, bukan sebagai kewajiban, tetapi sebagai bentuk cinta yang telah lama terpendam. Aku siap menjalani hari-hari berikutnya bersamanya. Meskipun kami harus melewati banyak rintangan, kami akan melalui semuanya bersama. Hari demi hari,
Kami berdua semakin dekat. Kami mulai saling memahami. Meskipun masa lalu masih sering datang menghantui, kami tahu bahwa di masa depan ada kemungkinan untuk memperbaiki semua kesalahan yang pernah terjadi, dan aku yakin kami bisa melakukannya. Pagi itu matahari bersinar dengan lembut melalui tirai jendela yang setengah terbuka. Aku duduk di samping Suriah yang tertidur. Meskipun tubuhnya tidak lagi kuat, namun aku bisa merasakan ada ketenangan yang perlahan terbit dalam dirinya seiring berjalannya waktu. Aku tidak tahu apakah ini adalah bentuk penebusan yang dia cari, ataukah hanya harapan kosong yang datang terlambat. Namun aku merasa ada sesuatu yang berubah di dalam hatiku, sebuah perasaan yang berbeda ketika aku mendampinginya setiap hari. Aku menatap wajahnya yang tampak rapuh, tangan-tangannya yang pucat, dan rambutnya yang telah memutih. Namun meskipun begitu, ada sesuatu yang indah dalam dirinya yang mulai aku lihat. Keteguhan yang pernah ada dalam dirinya kini berubah menjadi kelembutan yang menenangkan. Aku mulai menghargai keberadaannya lebih dari sebelumnya, meskipun banyak hal yang masih belum jelas. Meskipun masih ada luka-luka yang tak bisa sembuh, aku tahu bahwa ada cinta yang tak terucapkan di antara kami. Tiba-tiba Suriah membuka matanya, menatapku dengan pandangan yang penuh makna. Matanya yang sudah mulai kehilangan ketajaman itu tetap memiliki sorot yang mampu menembus hatiku. "Rania, terima kasih sudah ada di sini." Suaranya begitu lembut namun penuh makna. Aku mengangguk, tersenyum dengan tulus. "Ibu, aku yang harus berterima kasih. Aku tak pernah menyangka bisa duduk di sini bersamamu setelah semua yang terjadi." Suriah menarik napas panjang, seakan hendak mengungkapkan sesuatu yang telah lama ia pendam. "Aku tahu aku tak bisa mengubah masa lalu, Rania, dan aku tak bisa mengembalikan waktu yang telah hilang. Tapi aku ingin kau tahu, meskipun aku salah, aku selalu mencintaimu. Lebih dari apapun di dunia ini, aku ingin kau merasakan itu sekarang. Bukan hanya melalui kata-kata, tapi melalui tindakan kita sehari-hari." Aku menahan air mata yang hampir jatuh. Kata-katanya begitu menyentuh hatiku. Aku tahu bahwa dia tidak bisa mengubah apapun yang telah terjadi. Namun aku juga sadar bahwa ini adalah kesempatan kami untuk menyusun kembali hubungan kami yang hancur. Kami bisa mulai dari sini, dari kedekatan yang terjalin perlahan-lahan. Dan meskipun banyak hal yang harus diperbaiki, aku yakin kami akan melalui semuanya bersama. Hari demi hari aku semakin merasa dekat dengannya. Aku merawatnya dengan penuh perhatian. Aku belajar mengenal Suriah, ibu kandungku yang selama ini hanya ada dalam ingatanku sebagai sosok yang terlupakan. Aku mulai mendengar cerita-cerita lama tentang masa lalu mereka yang dulu sangat berbeda. Dan meskipun itu tidak mudah, aku mulai memahami alasan di balik banyak hal yang tidak aku mengerti. Aku merasa bahwa saat-saat ini adalah kesempatan yang harus aku manfaatkan. Meskipun terkadang aku merasa cemas dengan apa yang akan terjadi di masa depan. Namun aku tahu bahwa ini adalah langkah pertama yang benar. Kami sedang membangun kembali hubungan yang telah lama terputus. Dan aku berharap ini akan menjadi awal dari sebuah cerita baru yang lebih indah bagi kami berdua. Namun, aku tidak bisa menutupi kekhawatiran yang ada dalam diriku. Aku merasa bahwa ada sesuatu yang belum sepenuhnya terungkap. Ada sesuatu yang masih tersembunyi dalam hati Suriah yang belum ia bagikan kepadaku. Aku mencoba untuk tidak terlalu mendesaknya. Namun dalam hati aku bertanya-tanya, apakah ada hal lain yang harus aku ketahui? Apakah ada rahasia lain yang tersembunyi di balik senyum tipisnya yang sering ia berikan padaku? Suriah seakan merasakan kegelisahanku. Dia menatapku dengan lembut. "Rania, aku tahu ada banyak hal yang belum kau ketahui. Aku tahu ada banyak pertanyaan yang masih mengganggumu. Namun aku ingin kau tahu, ada banyak hal yang aku ingin ceritakan padamu. Hanya saja aku takut akan menyakitimu lebih lagi." Suaranya mulai bergetar, dan aku bisa melihat ketegangan di wajahnya. Aku menggenggam tangannya. "Ibu, aku sudah siap. Aku ingin tahu semuanya. Aku ingin mendengar ceritamu. Aku ingin tahu alasan mengapa semuanya bisa berakhir seperti ini. Aku ingin tahu apa yang membuat ibu meninggalkan kami." Aku berkata dengan suara yang tenang, meskipun dalam hati aku merasa cemas dengan apa yang akan ia ungkapkan. Suriah menunduk, menarik napas dalam-dalam,
Aku akan menceritakannya padamu, Rania. Tapi aku ingin kau tahu, aku tidak pernah berniat untuk menyakiti siapapun. Aku hanya manusia biasa yang terkadang membuat keputusan yang salah, dan aku harus menanggung konsekuensinya, katanya pelan. Aku merasa sebuah ketegangan yang menyelimuti udara di sekitar kami. Aku tahu ini adalah saat yang sangat penting. Saat di mana Suriah akhirnya akan membuka semua rahasia yang selama ini ia pendam. Kenapa ibu meninggalkan ayah dan kami? Aku bertanya dengan suara gemetar, mencoba untuk mengumpulkan keberanian agar bisa mendengarkan apa yang akan Suriah katakan. Suriah menghela napas lagi, matanya mulai berkaca-kaca. Karena aku merasa aku tidak lagi punya tempat di hidupnya. Rania, ayahmu telah berubah menjadi seseorang yang sangat berbeda. Dia tidak lagi mencintaiku, dan aku merasa semakin terpinggirkan. Aku merasa sendirian, dan aku tidak tahu harus bagaimana lagi. Suaranya semakin lirih, namun kata-katanya terasa sangat berat. Aku hanya bisa mengangguk, mencoba memahami apa yang dia rasakan. Meskipun hati ini terasa begitu berat, aku tahu bahwa ini adalah bagian dari perjalanan kami untuk saling memaafkan, untuk saling mengerti dan menerima. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya, namun aku yakin bahwa dengan berbicara, dengan mengungkapkan segalanya, kami bisa menemukan kedamaian yang telah lama hilang. Kami berdua duduk dalam diam, namun ada sebuah perasaan yang lebih ringan dalam hati kami. Meskipun perjalanan kami masih panjang, namun aku tahu bahwa kami kini bisa berjalan bersama, satu langkah demi satu langkah, menuju pemulihan yang kami harapkan. Pagi itu suasana terasa begitu hening. Hanya terdengar suara angin yang berhembus pelan melalui celah-celah jendela rumah mewahku. Suriah masih terbaring di tempat tidur dengan tubuh yang semakin lemah. Aku duduk di sampingnya, menggenggam tangannya yang sudah keriput dan dingin. Aku merasa sebuah beban berat di dadaku. Meskipun aku sudah mendengarkan ceritanya kemarin, hatiku masih terasa terguncang. Masih ada banyak pertanyaan yang belum terjawab. Aku menatap wajah Suriah, wajah yang dulu asing bagiku, namun kini terasa begitu dekat. Aku tahu ia ingin berbicara lebih banyak. Ada sesuatu yang ingin ia ungkapkan lebih dalam, namun sepertinya ia masih takut untuk mengatakannya. Aku memutuskan untuk membuka percakapan. Ibu, ada yang masih mengganggu pikiranku. Aku ingin tahu lebih banyak tentang masa lalu kita. Tentang apa yang sebenarnya terjadi. Suriah memejamkan matanya, seolah-olah ia sedang mencari kekuatan untuk melanjutkan ceritanya. Aku tahu ini berat, Rania. Aku tahu kau ingin memahami semua, tapi kadang-kadang ada hal-hal yang sulit untuk diceritakan. Ada banyak luka yang harus aku sembunyikan. Suaranya terdengar lirih, penuh keraguan. Namun aku bisa merasakan bahwa ia mulai terbuka sedikit demi sedikit. Apa yang ibu sembunyikan? Ibu? Aku sudah siap untuk mendengarnya. Aku ingin tahu. Aku ingin mengerti mengapa ibu memilih jalan itu. Mengapa ibu meninggalkan ayah dan kami? Tanyaku. Kali ini lebih tegas. Namun dengan kelembutan yang tak ingin membuatnya merasa terbebani. Aku ingin ia merasa aman untuk berbicara. Suriah membuka matanya dan menatapku dengan penuh makna. Seakan-akan ia sedang menimbang setiap kata yang akan diucapkan. Aku meninggalkanmu karena aku merasa terkucilkan. Rania, ayahmu berubah. Dia menjadi orang yang tidak aku kenali lagi. Aku merasa tidak dihargai, bahkan dicintai. Aku merasa kesepian meskipun aku hidup bersama kalian. Aku tidak tahu bagaimana lagi cara bertahan. Aku hanya bisa pergi. Aku terdiam sejenak. Mendengar cerita itu, sebuah perasaan campur aduk menyelimuti hatiku. Aku merasa marah, sedih, dan bingung. Namun di satu sisi, aku juga bisa merasakan betapa besar penderitaan yang ia rasakan. Aku tidak bisa membayangkan bagaimana perasaan seorang ibu yang merasa ditinggalkan dan tidak dipedulikan oleh orang yang seharusnya menjadi pendamping hidupnya. Tapi ibu tahu, kan? Betapa itu menyakitkan kami semua, ayah, aku, dan keluarga lainnya. Kami merasa kehilangan, kami merasa dikhianati. Aku mengucapkan kata-kata itu dengan penuh emosi,
Meskipun aku tahu itu bukanlah kesalahannya sepenuhnya, namun aku tak bisa menahan perasaan kecewa yang begitu dalam. Suriah menunduk, menatap tangannya yang terkulai lemah. Aku tahu, Rania. Aku tahu aku telah membuat keputusan yang salah. Aku tidak seharusnya pergi begitu saja tanpa menjelaskan semuanya. Aku tidak seharusnya meninggalkanmu dalam kebingungan dan kesakitan. Suara Suriah bergetar. Ada penyesalan yang begitu dalam nada suaranya. Aku bisa merasakannya. Aku menggenggam tangannya lebih erat, berusaha memberi kekuatan padanya. Ibu, aku tidak ingin menghakimi. Aku hanya ingin mengerti. Aku hanya ingin tahu kenapa semuanya bisa berakhir seperti ini. Kenapa ibu memilih untuk pergi tanpa ada pemberitahuan, tanpa ada penjelasan. Aku berusaha menahan air mata, meskipun aku merasa hati ini begitu rapuh. Aku tidak ingin menunjukkan kelemahanku di hadapannya. Suriah mengangkat wajahnya, matanya penuh air mata. Aku pergi karena aku merasa tidak ada tempat untukku lagi di dunia ini. Aku merasa tidak dihargai. Aku merasa diriku tidak berarti bagi siapapun, termasuk ayahmu. Suaranya semakin lirih, namun ada kesungguhan dalam kata-katanya. Aku tidak tahu harus berbuat apa. Aku merasa semuanya sudah berakhir, dan aku tidak ingin membuat keadaan semakin buruk. Aku menarik napas dalam-dalam, berusaha menenangkan diri, meskipun kata-katanya begitu pedih. Aku tahu ini adalah bagian dari masa lalu yang harus aku hadapi. Aku tahu Suriah ingin mengungkapkan semuanya. Namun terkadang, cerita-cerita itu sulit untuk diungkapkan, terutama ketika menyangkut perasaan yang terluka begitu dalam. Aku mengerti, Ibu, aku akhirnya berkata. Aku mengerti apa yang Ibu rasakan, meskipun itu tidak mudah bagi kami yang ditinggalkan. Aku mengerti kenapa Ibu merasa seperti itu. Tapi sekarang, kita ada di sini bersama. Dan aku ingin kita berusaha memperbaiki semuanya, walaupun itu akan memakan waktu. Suriah tersenyum tipis. Terima kasih, Rania. Terima kasih sudah mau mendengarkan. Aku tahu aku tidak bisa memperbaiki semuanya dalam sekejap. Tapi aku ingin kau tahu bahwa aku sangat menyesal. Aku ingin kita bisa mulai dari sini, dari kedekatan ini. Dan aku ingin meminta maaf atas semua yang telah terjadi. Aku mengangguk. Meskipun hati ini masih terasa terluka, namun aku tahu ini adalah awal dari sebuah proses panjang, sebuah perjalanan untuk memperbaiki hubungan yang rusak. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan, namun aku yakin, selama kami bisa saling mengerti dan mendukung, kami bisa melalui semuanya bersama. Hari itu kami berdua duduk bersama, berbicara tentang banyak hal yang telah lama terlupakan, mengungkapkan perasaan yang selama ini terpendam. Dan meskipun ada banyak luka yang belum sembuh, kami tahu bahwa kami sedang berjalan menuju pemulihan, menuju sebuah harapan yang baru, sebuah harapan yang bisa membawa kedamaian dalam hati kami. Pagi itu langit terlihat cerah. Meskipun hati ini masih penuh dengan banyak pertanyaan yang belum terjawab, aku duduk di samping Suriah yang terbaring di tempat tidur. Wajahnya terlihat lebih tenang hari ini, seperti ada sedikit kedamaian yang mulai mengisi hatinya. Aku menyadari, meskipun luka di masa lalu begitu dalam, ada sesuatu yang mulai sembuh, perlahan. Aku mengingat perbincangan kami semalam, tentang rasa sakit, penyesalan, dan harapan. Suriah ingin lebih banyak berbagi. Ia ingin menceritakan hal-hal yang selama ini terkubur dalam hatinya. Aku tahu ini adalah proses yang tidak mudah, namun aku siap mendengarkan. Karena aku merasa inilah saat yang tepat untuk menyusun kembali potongan-potongan kisah yang hilang. Rania, aku ingin kau tahu satu hal yang belum sempat aku katakan kemarin. Suara Suriah terdengar pelan namun penuh makna. Aku menoleh dan menatapnya dengan penuh perhatian. Aku merasa ada sesuatu yang penting yang akan ia sampaikan. Apa itu, Ibu? Tanyaku lembut. Hatiku mulai merasa tegang. Aku merasa ini adalah bagian dari cerita yang selama ini aku cari, sesuatu yang akan menjelaskan semuanya. Suriah memejamkan matanya sejenak, mencoba mengumpulkan kekuatan untuk melanjutkan. Aku bukan hanya meninggalkanmu karena masalah dengan ayahmu. Ada satu alasan yang lebih besar yang aku sembunyikan. Ada sesuatu yang aku takutkan, sesuatu yang bahkan aku tak bisa menghadapinya sendiri. Ia terdiam sejenak.
Ada ketegangan di udara yang membuatku menunggu lebih lama untuk mendengar lanjutan ceritanya. Apa yang ibu sembunyikan? Aku bertanya dengan penuh rasa ingin tahu. Rasa penasaran yang selama ini mengganjal hatiku semakin kuat. Aku merasa bahwa jawaban dari Suriah akan mengubah cara pandangku terhadap banyak hal. Suriah menarik napas dalam-dalam sebelum melanjutkan. Rania, aku meninggalkanmu karena aku takut pada kenyataan yang harus aku hadapi. Aku takut kau akan tahu bahwa aku bukanlah ibu yang baik. Aku takut kau akan benci padaku. Aku takut aku tidak akan bisa membimbingmu dengan benar seperti yang seharusnya. Suaranya mulai bergetar. Ada perasaan berat yang ia bawa dalam kata-katanya. Aku merasa jantungku berdetak lebih cepat. Aku menatap Suriah dengan penuh perhatian. Ibu, kau tidak perlu takut. Aku tidak akan membencimu. Aku hanya ingin tahu. Aku ingin mengerti apa yang sebenarnya terjadi. Aku berbicara dengan tulus. Hatiku ingin menghapus semua ketakutan yang ada dalam dirinya. Suriah membuka matanya dan menatapku. Ada banyak hal yang terjadi di masa lalu. Rania, ada banyak keputusan buruk yang aku buat. Aku terjebak dalam hubungan yang tidak sehat, dalam hidup yang penuh kebohongan, dan aku merasa tidak ada jalan keluar. Aku ingin melindungimu dari semua itu. Aku ingin kau memiliki kehidupan yang lebih baik, yang jauh dari semua penderitaan yang aku alami, katanya dengan suara yang penuh penyesalan. Aku terdiam, meresapi setiap kata yang keluar dari bibirnya. Aku merasa perasaan yang selama ini terpendam dalam diri Suriah, perasaan yang begitu dalam, seakan ia membawa beban yang sangat berat di pundaknya, beban yang tidak mudah untuk dibicarakan, namun akhirnya ia mampu membuka dirinya. Ibu, aku tahu itu tidak mudah. Aku tahu kau telah melalui banyak hal yang membuatmu merasa terperosok, tapi aku ingin kau tahu bahwa aku tidak pernah merasa terbuang. Aku tidak pernah merasa benci padamu. Meskipun aku merasa kesepian waktu itu, aku mengungkapkan perasaan yang telah lama terkubur dalam hatiku. Aku ingin ia tahu bahwa aku selalu mencintainya, meskipun kami terpisah begitu lama. Suriah menatapku dengan mata yang mulai berkaca-kaca. Rania, aku menyesal. Aku sangat menyesal. Aku merasa sudah begitu lama aku meninggalkanmu tanpa alasan yang jelas. Aku merasa aku tidak pantas menjadi ibumu. Aku merasa aku gagal. Suaranya semakin lemah. Aku bisa melihat betapa dalamnya rasa penyesalan yang ia rasakan. Aku menggenggam tangannya lebih erat, mencoba memberikan sedikit kekuatan padanya. Ibu, semua orang bisa membuat kesalahan, dan aku tidak pernah menganggapmu gagal. Aku tahu kita semua belajar dari apa yang terjadi, dan kita bisa memperbaiki semuanya. Tidak ada yang terlambat. Ibu, aku mencoba memberikan semangat. Meskipun aku tahu proses ini tidak akan mudah, tapi aku percaya kami bisa menjalani ini bersama. Suriah menunduk. Air mata mulai jatuh di pipinya. Aku bisa merasakan betapa dalamnya perasaannya, betapa lama ia menyimpan segala sesuatunya sendirian. Aku takut kau akan membenci aku jika kau tahu semua yang aku lakukan. Aku takut aku tidak bisa menghadapimu lagi. Ia terisak. Dan aku merasa hatiku ikut hancur melihatnya seperti ini. Aku duduk lebih dekat dengan Suriah, membelai rambutnya yang sudah memutih. Ibu, aku tidak akan membenci ibu. Aku tidak akan menjauhkan diri dari ibu. Kita bisa mulai dari sini. Kita bisa belajar bersama. Kita bisa berjalan bersama. Aku berusaha memberikan rasa aman, mencoba untuk menenangkan hatinya yang terperangkap dalam rasa bersalah yang begitu besar. Suriah mengangguk perlahan. Terima kasih, Rania. Terima kasih telah mengerti. Aku tahu ini bukan hal yang mudah, tapi aku ingin kita bisa memperbaiki semuanya. Aku ingin kita bisa memulai hidup baru, bersama-sama, katanya. Dan aku merasa ada secercah harapan dalam kata-katanya. Hari itu kami berdua duduk bersama, berbicara lebih banyak tentang masa lalu, tentang kesalahan dan penyesalan, tetapi juga tentang kemungkinan baru yang terbuka di depan kami. Aku tahu kami masih memiliki banyak hal yang harus diperbaiki, namun aku juga tahu bahwa perjalanan ini adalah langkah pertama menuju pemulihan yang akan kami hadapi bersama. Pagi itu Suriah duduk di kursinya. Wajahnya tampak lebih cerah dari hari-hari sebelumnya.
Meski tubuhnya masih rapuh dan lemah, matanya yang dulu tampak kosong kini mulai menyala dengan semangat baru. Aku duduk di sebelahnya, merasa bahwa ini adalah titik awal dari perubahan yang besar bagi kami berdua. "Ibu," panggilku lembut sambil menatapnya. "Ada banyak hal yang harus kita bicarakan, tentang masa depan, tentang bagaimana kita melangkah ke depan." Aku berkata dengan hati-hati, mencoba mencari kata-kata yang tepat untuk mengungkapkan apa yang aku rasakan. Suriah menoleh padaku dan mengangguk pelan. "Aku tahu, Rania. Aku tahu kita tidak bisa terus hidup di masa lalu. Aku tidak bisa terus terjebak dalam penyesalan dan rasa bersalah. Aku ingin memperbaiki semuanya. Meski aku tahu itu tidak akan mudah." Suaranya lembut namun penuh tekad. Ada kekuatan yang berbeda dalam dirinya sekarang. "Aku ingin mulai membangun kembali hubungan kita, Ibu," aku berkata dengan tulus. "Aku ingin kita bisa berbicara lebih banyak, saling mendukung, dan berusaha menjadi lebih baik." Aku menyentuh tangannya dengan lembut, merasakan getaran emosi yang mengalir di antara kami. Suriah menatapku dalam-dalam. "Rania, aku merasa sangat bersalah karena meninggalkanmu. Aku merasa aku telah merusak semuanya. Tapi aku ingin kau tahu satu hal, bahwa aku mencintaimu lebih dari apapun," katanya dengan suara yang hampir tak terdengar, namun kata-katanya begitu jelas dan penuh perasaan. "Aku tahu Ibu, aku tahu," jawabku dengan hati yang penuh kasih. "Aku tidak pernah merasa terluka oleh Ibu, meskipun aku merindukanmu. Aku tahu Ibu selalu ada di hatiku, dan aku ingin kita bisa saling memberi kekuatan satu sama lain," aku berkata sambil menatap matanya, berharap ia bisa merasakan ketulusan yang aku rasakan. Hari demi hari kami mulai membangun kembali hubungan yang dulu hancur. Kami mulai berbicara lebih banyak, berbagi cerita dan pengalaman. Aku mulai memahami lebih dalam tentang kehidupan Suriah, tentang mengapa ia membuat keputusan-keputusan yang sulit dan penuh pertimbangan. Meskipun aku tidak selalu sepakat dengan pilihannya, aku mulai mengerti mengapa ia memilih untuk melakukan apa yang ia lakukan. Suatu sore, aku mengajaknya berjalan-jalan di taman dekat rumah. Meskipun Suriah tidak bisa berjalan jauh, ia tetap merasa senang karena bisa merasakan udara segar dan melihat sekelilingnya. Aku mendorong kursinya pelan-pelan, sambil bercerita tentang kehidupanku selama ini, tentang betapa aku merindukannya, dan betapa aku ingin kami bisa saling berbagi kebahagiaan. "Ibu," aku berkata, "aku ingin kamu tahu, meskipun perjalanan ini sulit, aku bersyukur bisa melaluinya bersamamu. Aku ingin kita bisa menjalani hari-hari yang penuh makna, dan aku ingin kita bisa tertawa bersama. Seperti dulu." Aku tersenyum, melihat wajah Suriah yang mulai lembut, seolah-olah ia sedang memikirkan kata-kataku. Suriah tersenyum tipis. "Aku juga, Rania. Aku ingin kita bisa hidup dengan bahagia. Meskipun aku tahu aku tidak bisa mengubah masa lalu, aku ingin memperbaiki apa yang bisa aku perbaiki sekarang. Aku ingin memberikan yang terbaik untukmu, walaupun aku tahu mungkin sudah terlambat," katanya. Ada kehangatan dalam suaranya yang membuat aku merasa lebih dekat dengannya. Aku meraih tangannya dengan lembut. "Ibu, tidak ada kata terlambat. Kita masih punya waktu, dan aku akan selalu ada di sini untukmu," aku berkata, merasa bahwa aku sudah berada di jalur yang benar untuk memulihkan hubungan ini, untuk menyembuhkan luka-luka yang selama ini terpendam. Suriah menatapku penuh haru. "Terima kasih, Rania. Terima kasih telah memberiku kesempatan kedua. Aku tahu aku tidak pantas mendapatkanmu, tapi aku berjanji akan menjadi lebih baik. Untukmu, untuk kita," katanya dengan suara yang penuh haru. Dan aku merasa bahwa ini adalah momen yang akan selalu aku kenang. Kami melanjutkan perjalanan kami di taman, bersama-sama, berdua, dengan hati yang lebih ringan, penuh harapan untuk masa depan yang lebih baik. Meskipun jalan ini masih panjang, aku tahu kami akan selalu berjalan bersama, saling mendukung, dan tak lagi terjebak dalam masa lalu yang penuh penyesalan.
Pagi itu terasa lebih sunyi dari biasanya. Aku duduk di samping Suriah yang tengah menatap kosong keluar jendela sambil merasakan angin yang masuk melalui celah-celah di dinding rumah kami. Rumah yang kini penuh dengan kenangan-kenangan yang tak terlupakan. Suriah yang kini tak lagi muda, tak lagi kuat, masih berusaha bertahan meski tubuhnya yang lumpuh terasa semakin rapuh. Aku memandangi wajahnya yang mulai keriput, dan aku tahu bahwa ada banyak hal yang belum sempat kami bicarakan. Ibu, aku memanggilnya lembut. Ada yang ingin aku sampaikan padamu. Aku berkata dengan suara pelan namun penuh keteguhan. Aku merasa bahwa ini adalah waktu yang tepat untuk membuka hati kami satu sama lain, untuk mengungkapkan perasaan yang sudah lama terpendam. Suriah menoleh padaku dengan mata yang masih terlihat tajam meskipun fisiknya sudah lemah. Apa itu, Rania? Suaranya terdengar penuh perhatian, seolah-olah ia ingin mendengarkan setiap kata yang aku ucapkan dengan sepenuh hati. Aku ingin kita berbicara lebih banyak tentang apa yang terjadi di masa lalu. Aku mulai berkata. Aku tahu kita berdua sudah terluka cukup dalam, tapi aku ingin kita bisa melepaskan semua rasa sakit itu dan mulai membangun kembali hubungan kita. Aku ingin tahu lebih banyak tentangmu, Ibu, tentang masa mudamu, tentang kehidupanmu sebelum aku ada. Aku mengucapkan kata-kata itu dengan hati yang berdebar, karena aku tahu ini bukanlah percakapan yang mudah. Suriah terdiam sejenak. Matanya yang penuh cerita itu kembali menatapku. Rania, katanya dengan suara pelan. Ada banyak hal yang terjadi dalam hidupku yang mungkin tidak ingin kau dengar. Banyak keputusan yang aku ambil yang menyebabkan aku berjarak darimu. Tapi aku tahu aku tidak bisa terus menyembunyikan semuanya darimu. Ia menghela napas dalam. Kemudian melanjutkan, masa laluku penuh dengan penyesalan dan kesalahan. Namun aku ingin kau tahu bahwa aku selalu mencintaimu. Bahkan ketika aku merasa aku telah gagal sebagai seorang ibu. Kata-katanya membuatku terdiam. Rasa haru dan kasihan bercampur aduk di hatiku. Aku tidak pernah merasa bahwa ibu gagal. Aku tahu ibu selalu berusaha yang terbaik. Aku menjawab dengan tegas. Meskipun ada rasa sakit yang datang setiap kali aku mengingat masa lalu kami yang penuh luka. Aku hanya ingin kita bisa menghadapinya bersama. Dan mulai dari awal, aku berkata sambil menggenggam tangannya yang lembut meskipun sudah banyak keriput. Aku merasakan adanya ikatan yang kuat di antara kami. Sebuah ikatan yang tak bisa diputuskan oleh waktu atau keadaan. Suriah menatapku dengan penuh emosi. Aku ingin begitu, Rania. Aku ingin kita bisa saling memaafkan. Aku ingin kita bisa berdamai dengan masa lalu, katanya dengan suara yang sedikit gemetar. Seakan-akan ia mengungkapkan perasaan yang selama ini terkunci di dalam dirinya. Kami berdua terdiam sejenak. Merenungkan kata-kata itu, aku merasa seperti ada beban yang terangkat dari pundak kami. Meskipun jalan di depan kami masih panjang, aku tahu bahwa kami sudah mulai menginjakan langkah pertama untuk memperbaiki semuanya. Tiba-tiba, pintu rumah terbuka dan suara langkah kaki terdengar di luar. Aku menoleh dan melihat seorang tetangga yang datang mengunjungi kami. Wajahnya tampak ramah dan penuh perhatian. Selamat pagi, Rania. Suriah, ia menyapa kami dengan senyuman hangat. Aku hanya ingin mengecek keadaan kalian berdua. Bagaimana kabarnya hari ini? Tanya tetangga itu dengan lembut. Aku merasa bahwa mereka semua mulai peduli dengan kami. Dengan kami yang kini mulai saling membuka hati satu sama lain. Kami baik-baik saja. Terima kasih sudah datang, jawabku sambil tersenyum. Meskipun aku tahu bahwa kami masih memiliki banyak hal yang harus kami jalani, aku merasa ada sedikit ketenangan dalam hatiku. Ketenangan yang datang dari pemahaman bahwa kami tidak lagi sendirian dalam perjalanan ini. Setelah tetangga itu pergi, aku kembali duduk di samping Suriah. Aku menyentuh tangannya dan berkata, Ibu, aku ingin kita membuat rencana bersama tentang bagaimana kita bisa menjalani hari-hari yang lebih baik, tanpa ada lagi rasa sakit yang membekas, tanpa ada lagi penyesalan yang menghantui. Aku mengungkapkan harapanku dengan penuh keyakinan. Suriah menatapku dengan mata yang penuh tekad. Aku setuju, Rania. Kita akan membuat semuanya lebih baik. Kita akan melewati ini bersama, katanya dengan suara yang penuh semangat. Aku tahu bahwa perjalanan kami baru saja dimulai, dan meskipun banyak tantangan yang akan datang, kami akan saling mendukung.
melangkah maju bersama untuk membangun kehidupan yang lebih baik. Hari itu terasa penuh harapan. Meskipun ada banyak kenangan pahit yang harus dihadapi, aku merasa bahwa kami berdua memiliki kesempatan untuk memulai kembali, membangun masa depan yang lebih cerah, bersama-sama, sebagai ibu dan anak yang tidak akan pernah terpisahkan lagi. Hari-hari mulai terasa lebih ringan meskipun perjalanan kami masih jauh. Aku dan Surya semakin sering berbicara, saling berbagi cerita. Aku semakin banyak mendengar kisah-kisah lama yang sebelumnya tidak pernah aku ketahui. Kisah tentang masa muda Surya, tentang bagaimana ia berjuang seorang diri, tentang betapa beratnya hidup yang ia jalani tanpa dukungan yang cukup. Aku merasa hatiku semakin terbuka setiap kali aku mendengar ceritanya. Dan aku tahu bahwa ada banyak hal yang belum aku pahami tentang dirinya selama ini. Suatu sore yang hangat, aku duduk di samping Surya di halaman rumah. Kami berdua menikmati suasana yang tenang. Angin sore yang sejuk menerpa wajah kami. Aku memandang langit yang berwarna oranye kekuningan. Suasana yang damai itu membuatku merasa seolah-olah dunia ini bisa berhenti sejenak. Ibu, aku memanggilnya dengan lembut. Aku ingin tahu lebih banyak tentang masa kecil ibu. Bagaimana ibu bisa menjadi seperti sekarang? Tanyaku sambil menatapnya dengan penuh harap. Aku ingin lebih banyak mengenal ibuku, lebih dalam lagi. Surya terdiam sejenak. Ia menarik napas panjang, kemudian mulai bercerita. Dulu waktu aku masih muda, hidupku penuh perjuangan. Aku kehilangan ayahku saat masih kecil. Ibuku bekerja keras untuk membesarkan kami, namun kami selalu kekurangan. Aku sering harus bekerja sejak usia muda untuk membantu ibuku. Tidak ada waktu untuk bermain. Tidak ada waktu untuk menikmati masa kecil, katanya sambil menatap kosong ke depan, seakan-akan mengingat-ingat setiap detail kehidupannya yang penuh kesulitan. Aku pernah merasa sangat kesepian. Rania. Aku pernah merasa sangat kesepian. Rania. Meskipun ibu selalu ada, tapi kami tidak pernah punya banyak hal. Bahkan untuk makan kadang kami harus berjuang. Aku selalu merasa terasing, seolah-olah dunia ini tidak pernah berpihak padaku. Surya melanjutkan ceritanya dengan suara pelan namun penuh perasaan. Aku bisa merasakan kesedihan yang mendalam dalam kata-katanya. Aku mendengarkan dengan penuh perhatian. Hatiku terasa sesak mendengarnya. Selama ini aku hanya melihat Surya sebagai ibu yang kuat, tapi aku tidak tahu bahwa di balik kekuatan itu ada luka yang begitu dalam, luka yang mungkin tidak pernah ia tunjukkan pada siapapun. Setelah aku menikah, aku merasa sedikit lega. Aku merasa aku akan punya tempat yang lebih baik, tapi ternyata hidup tidak semudah itu. Aku menghadapi banyak tantangan, dan aku selalu merasa tidak cukup baik. Aku tidak pernah merasa bisa memberikan yang terbaik untukmu, Rania. Surya melanjutkan dengan suara yang mulai bergetar. Aku bisa merasakan betapa beratnya beban yang ia pikul selama ini. Tidak ibu, kamu sudah memberikan yang terbaik, aku berkata dengan tegas. Aku tahu hidup kita tidak sempurna, tapi aku selalu merasa bahwa ibu telah berjuang sekuat tenaga. Bahkan ketika ibu merasa lelah, ibu tetap melanjutkan perjuanganmu. Aku tahu itu. Aku menyentuh tangannya dengan lembut, memberikan kenyamanan yang mungkin ia butuhkan saat itu. Surya menoleh padaku, matanya terlihat penuh haru. Aku hanya ingin kau tahu bahwa meskipun aku tidak selalu berhasil memberikan yang terbaik, aku selalu mencintaimu lebih dari apapun. Aku ingin kau bahagia, Rania. Aku ingin kau hidup lebih baik daripada yang aku jalani, katanya. Suaranya dipenuhi dengan kesedihan dan penyesalan. Aku tahu ibu, aku tahu, dan aku ingin kita bisa menjalani hari-hari yang lebih baik bersama-sama, jawabku, merasa bahwa kami telah memulai perjalanan untuk menyembuhkan luka-luka lama. Meskipun banyak yang harus diperbaiki, aku merasa lebih dekat dengan Surya, lebih memahami dirinya, dan itu membuatku merasa lebih kuat. Beberapa hari kemudian, aku memutuskan untuk membawa Surya ke rumah sakit untuk pemeriksaan rutin. Meskipun ia sudah berusia lanjut dan tubuhnya semakin lemah, aku ingin memastikan bahwa ia mendapatkan perawatan yang terbaik. Aku tidak ingin ia merasa terabaikan lagi. Aku ingin ia tahu bahwa aku ada di sini untuknya.
bahwa aku tidak akan membiarkannya menghadapi segala sesuatu sendirian. Di rumah sakit, aku duduk di sampingnya, memegang tangannya yang kurus dan lemah, menunggunya menjalani serangkaian pemeriksaan. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi ke depannya, tapi yang pasti aku akan selalu ada di sampingnya. Apapun yang terjadi, aku akan melawan rasa takutku untuk melihatnya menderita. Aku akan terus berusaha memberikan yang terbaik untuknya, seperti yang ia lakukan padaku. Setelah beberapa jam menunggu, dokter keluar dengan hasil pemeriksaan. Ia memberitahu kami bahwa kondisi Suriah memang cukup lemah, namun tidak ada yang terlalu serius. Ia hanya perlu menjaga pola makan dan istirahat yang cukup. Aku merasa sedikit lega mendengarnya. Meskipun tubuhnya semakin rapuh, aku tahu Suriah masih punya kekuatan untuk bertahan. Terima kasih Tuhan, aku berbisik dalam hati, merasa beruntung bahwa ibu masih ada di sisiku. Meskipun kami belum sepenuhnya sembuh dari masa lalu, kami telah memulai perjalanan baru bersama, dan aku yakin bahwa apapun yang terjadi, kami akan saling mendukung, saling mencintai, dan saling memberi kekuatan. Kembali ke rumah, kami duduk di ruang tamu bersama. Aku merasa lebih tenang. Meskipun perjalanan ini masih panjang, aku tahu bahwa kami sudah berada di jalur yang benar. Jalur untuk saling memahami, untuk saling memberi dukungan, dan untuk menyusun kembali potongan-potongan hidup yang dulu sempat terpisah. Aku senang bisa berbicara lebih banyak denganmu, Ibu. Aku merasa kita semakin dekat. Aku berkata sambil memandang Suriah dengan penuh kasih. Iya, Rania, aku juga merasa kita mulai menemukan jalan kita. Meskipun tidak mudah, aku ingin kita terus melangkah bersama, jawab Suriah dengan senyum yang tulus. Aku merasa bahwa meskipun banyak yang harus diperbaiki, kami sudah memulai sesuatu yang indah, sesuatu yang akan menguatkan kami untuk melewati apapun yang akan datang. Hari-hari berlalu dengan penuh harapan baru. Suriah, meskipun tubuhnya semakin lemah, menunjukkan semangat yang luar biasa. Ia mulai menerima kenyataan bahwa usianya tidak lagi muda, namun ia tidak ingin menjadi beban bagiku. Kami berdua, meskipun dalam kondisi yang berbeda, menemukan cara untuk saling melengkapi. Setiap pagi aku merawatnya, memberikan makanan, memastikan obat-obatan yang dibutuhkan, dan kami sering menghabiskan waktu bersama di rumah, bercerita tentang hal-hal sederhana yang membuat kami tertawa. Aku mulai mengerti betapa besar pengorbanan yang telah Suriah lakukan untukku, betapa banyak hal yang ia sembunyikan demi aku bisa merasakan kebahagiaan. Aku merasa sangat berutang budi kepadanya. Aku mulai melupakan semua hal negatif yang pernah terjadi di masa lalu, dan fokus pada kebersamaan yang kami ciptakan saat ini. Tak peduli betapa sulitnya keadaan, aku merasa bahwa waktu yang kami habiskan bersama adalah hadiah yang luar biasa. Suatu sore yang tenang, aku melihat Suriah duduk di kursi roda di halaman belakang rumah. Angin berhembus pelan, dan ia memandang langit dengan tatapan penuh makna. Rania, suara Suriah terdengar lembut. Terima kasih sudah ada untukku. Aku tahu aku tidak sempurna sebagai ibu, tapi kau selalu menjadi anugerah dalam hidupku. Aku duduk di sampingnya, menggenggam tangannya. Ibu, aku juga berterima kasih. Aku sudah terlalu lama menyalahkan ibu, tapi sekarang aku tahu bahwa ibu telah memberikan yang terbaik untukku, lebih dari yang bisa aku bayangkan. Suriah tersenyum dengan mata yang mulai berkaca-kaca. Terkadang hidup tidak adil, tapi aku selalu berusaha memberikan yang terbaik. Aku ingin kau tahu bahwa apapun yang terjadi, aku bangga memiliki anak sepertimu. Tuhan tahu, aku tidak pernah menyangka akan mendengar kata-kata itu darinya. Aku merasa seperti beban berat yang selama ini ada di hatiku mulai terangkat. Aku tahu, hubungan kami tidak akan pernah kembali seperti dulu, tetapi kami mulai membangun kembali sebuah fondasi yang lebih kuat. Kami berdua memutuskan untuk tidak terperangkap oleh masa lalu dan memilih untuk fokus pada masa depan. Keputusan itu menjadi titik balik bagi kami. Kami menghabiskan waktu lebih banyak bersama.
Aku mulai membawa Surya ke taman, mengajaknya berkeliling kota, dan kami berbicara tentang banyak hal, tentang hidup, tentang mimpi-mimpi yang terlupakan, dan tentang kebahagiaan yang sudah kami dapatkan dengan cara yang sederhana. Namun, meskipun kami telah menciptakan kenangan baru yang indah, kenyataan bahwa Surya semakin lemah tidak bisa dipungkiri. Ia tidak pernah berbicara tentang rasa sakit yang dirasakannya, namun aku bisa melihat bahwa ada saat-saat di mana ia terlihat sangat kelelahan. Ketika dokter memberitahu kami bahwa kondisinya semakin memburuk dan mungkin waktunya tidak lama lagi, aku merasa seolah-olah dunia ini runtuh. Aku tidak siap untuk kehilangan Surya. Meski kami telah memaafkan satu sama lain, meski kami telah menemukan kedamaian, aku merasa bahwa ada banyak hal yang belum sempat kami lakukan. Aku ingin lebih banyak waktu bersamanya. Namun, hidup tidak selalu memberi apa yang kita inginkan. Hari itu datang juga. Pada suatu pagi yang sunyi, aku duduk di samping Surya yang sudah terbaring lemah di tempat tidur. Ia membuka mata perlahan, memandangku dengan tatapan yang tenang. "Rania, jangan menangis. Aku sudah tenang sekarang. Terima kasih sudah membuat sisa-sisa hidupku lebih indah," katanya dengan suara yang sangat lembut, hampir seperti bisikan. Aku menggenggam tangannya erat-erat, mencoba menahan air mata. "Aku akan selalu mencintaimu, Ibu. Terima kasih atas semua yang sudah Ibu lakukan untukku," aku berkata dengan suara yang terbata-bata, berusaha untuk tidak menangis. Tapi, rasanya begitu sulit untuk menahan perasaan itu. "Aku juga mencintaimu, Rania. Kau adalah hadiah terindah dalam hidupku. Jangan lupa, kau sudah cukup kuat untuk menjalani hidupmu. Aku akan selalu ada di hatimu, meski aku tak lagi di sini," Surya berkata dengan senyuman terakhirnya, kemudian matanya terpejam, dan tubuhnya terasa semakin lemah. Aku tahu saat itu ia sudah tidak lagi bisa berbicara, dan tak lama kemudian, nafasnya berhenti. Aku terdiam, tidak tahu harus berkata apa. Semua perasaan yang aku pendam selama ini, semua kebingunganku, semua luka yang aku rasakan, seolah mengalir begitu saja. Surya, nenek lumpuh yang dulu aku anggap sebagai beban, kini telah pergi dengan damai. Aku merasa hampa, tapi aku tahu, ia telah memberi aku segala yang ia bisa. Kami telah menyusun kembali potongan hidup kami, dan meskipun perjalanan kami terhenti di sini, aku merasa berterima kasih telah memilikinya sebagai ibu. Aku tidak bisa membayangkan hidup tanpa Surya, tapi aku juga tahu bahwa ia ingin aku terus berjalan. Setelah beberapa hari, aku mulai merasakan kehadirannya dalam setiap langkahku, dalam setiap keputusan yang aku buat, dan dalam setiap kenangan yang kami bagikan. Surya mungkin telah pergi, namun cintanya tetap hidup dalam diriku. Aku mengambil napas panjang, menatap foto Surya yang aku letakkan di meja. "Ibu, terima kasih. Aku akan terus hidup dengan cara yang kau ajarkan. Aku akan baik-baik saja," kataku pelan, merasa bahwa meskipun ia tidak lagi ada di sini, ia akan selalu menjadi bagian dari hidupku. Tamat.